Sekarang saya melanjutkan serial Idul Adha. Nah, kemarin kan kita sudah berapa? 3 kemarin ya. Iya, serialnya Nah, sudah sekarang 3. ini adalah serial Idul Adha. Yang keempat berarti ya. Iya, yang keempat. Benar ya? Iya, Yang leres bro. keempat. Judulnya adalah ini halaman 86 buku religi. Nah, ini Bukunya religi. ya. Halaman 86. Judulnya Jadilah Ibrahim. Nasionalis dan religius. Jadilah Ibrahim nasionalis Iya, religius. jadilah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ternyata nasionalis juga religius. Yang ngurus RT RW, yang ngurus masjid gitu loh. Kan kita banyak yang tidak berlapis dua gitu, tapi tidak berlapis dua gitu. Satu. Pincang tuh. Iya, ya Allah. Ini ya. Coba saya baca saja. Allah mengingatkan para nabi dan semua muslim bahwa bapak kita Ibrahim telah mengajarkan Islam, agama yang hadir untuk memberi kedamaian dan kemudahan, bukan pemberi kesulitan. Bahasa Arabnya min haraj. Jadi Allah mengingatkan para nabi, bapakmu itu tokoh agama yang tidak bikin sulit. Ini Allah ya, Prof ya. Iya, itu di dalam surat Al-Hajj 78. Surah Al-Hajj 78. Masya Allah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Haraj itu kesulitan. Sempit itu haraj. Enggak. Nah, itulah mengingatkan kita. Kamu kalau ngajarin kamu tuh pengikut siapa? Pengikut Nabi Ibrahim toh. Wong kamu itu setiap sholat baca Ibrahim toh, Nabi Muhammad. Nggak ada ngajar gitu. Nah, kita sebagai penganut agama Ibrahim harus hadir dimanapun sebagai pencerah dan pemberi kegembiraan, bukan kesedihan dan kekacauan. Ya Allah. Jangan bikin masalah. Jangan bikin masalah. Misi besar Nabi Ibrahim adalah membangun negara yang aman, nyaman, iman. Masya Allah, nyaman, aman, iman ya, Bro ya. Misi Nabi Ibrahim itu aman, nyaman, iman. Enak. Masya Allah. Nah, silakan membuka Al-Quran. Surah Al-Baqarah 126. Surat Al-Baqarah 126 ya, Bro ya. Ini misinya itu aman, nyaman, iman. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Terjemahnya silakan dibaca Mas Ishak. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Terus. Dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya. Enggak kan? Masya Allah. Kan ada ini tuh. Berikan penduduknya itu ya banyak buah-buahan, terus ya kan gitu tuh. Banyak buah-buahan, rezeki banyak, melimpah. Ya. Terus. Yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Iman. Ini. Jadi kita ikut memikirkan negara. Ikut memikirkan kampung, gitu loh. Enggak cuma religius ya, saja lah. Ini Nabi Ibrahim tuh mikir, ya apa negara kami ini menjadi negara yang aman, enggak perang terus. Ya Allah. Apalagi yang memulai perang.
Itu sampai paus itu berkata itu, Tuhan tidak akan menerima doa orang yang memulai perang. Ya Allah. Wah, Saking juga. iyalah. Ya, berarti kita itu dimanapun berada, ayo kita pikir lingkungan kita. Jangan mesti kalau orang agama itu hanya ini aja ngajari ini saja, yang lain itu dipandang sinis. Enggak apa-apa, enggak, tapi itu hargai. Oh, Ini teman-teman yang khusus seringkali membersihkan got. Ya waktu ngaji disebut. Itu bagus. Lah kan gitu toh. Nah, yang membersihkan got sana enggak bisa ke sini juga enggak apa-apa. Toh? Tapi ini menghargai. Jadi jangan kamu sampai sinis lah. Itu apa itu sejak kemarin kita ini ngajar ngaji nggak dibantu loh. Nggak gitu sudah, itu ada bagian-bagiannya sendiri. Allah, iya. Jadi jadilah nasionalis religius. Yes. Jadilah orang tuh yang pikirannya itu bagaimana membentuk lingkungan itu ya aman, negara ini aman, nyaman. Ya, itu rezekinya banyak. Itu di situ ada pusat-pusat bisnis. Ini tempatnya anak-anak sepak bola itu dipikirkan juga ya. Iyalah. Sampai orang-orang luar negeri itu bilang, kasihan orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu ya, nggak punya lapangan tuh sampai sepak bola di jalan. Oh, ada ya ngomong gitu ya orangnya. Lah kan banyak di jalan-jalan kan banyak. Nanti kalau ada orang lewat baru minggir, sepak bola lagi. Masya Allah. Ayo dipikir itu. Tapi juga pikirkan bagaimana kampung itu menjadi orang beriman. Dua-duanya dipikirkan. Surat Ibrahim, surat Al-Baqarah 126. Oh, ini luar biasa ayat ini ya. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Dalam ayat ini dan ayat sejenis, yaitu antara lain dalam surat Ibrahim ayat 35. Ada ayat yang mirip ini. Kalau tadi kan Al-Baqarah 126. Ini surat Ibrahim 35. Sangat jelas bagaimana keamanan negara menjadi program pertama Nabi Ibrahim. Program coba pertama. Lihat doanya pertama tadi kan. Pertama kali loh. Ja'al hada baladan. Jika negeri ini aman. Sebab hanya dengan keamanan itulah dakwah dan ibadah bisa dilaksanakan dengan maksimal. Masya Allah. Lah kalau itu konflik terus antara suku ini, suku ini, yang ini kelompok ini, pencak silat yang ini, geger yang ini, terus gimana pikirnya? Ya. Pelajar ini tawur ini, aduh. Ya, jadi Nabi Ibrahim benar-benar mengajarkan nasionalisme dan keagamaan untuk membangun sebuah bangsa besar dan peradaban dunia. Ya Allah. Luar biasa sekali. Selamat berjuang menjadi manusia nasionalis, religius, nasionalis, religius. 2 in 1. Masya Allah. Baik. Lanjut ke interaktif Prof ya. Ini sudah banyak juga yang masuk ini Prof ya. Ini dari Bu Anna Aisyah ini ya. Assalamualaikum Mas Ishak, mumpung libur ini saya lagi mendengarkan El Victor di rumah. Izin bertanya ten apa Prof Ali Aziz. Assalamualaikum Prof. Izin bertanya. Napa nggih batasan dan tanggung jawab yang dianjurkan agama bagi wanita dalam menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga dan kewajiban spiritual? Ya, ini terima kasih lah. Ini Bu Anna Aisyah ya. Iya. Wah, ini pejuang ini. Pejuang dia ini. Dia single parent tapi luar biasa. Punya anak-anak yatim. Luar biasa. Cuma yang ditanyakan ini
bagaimana ya caranya membagi. Iya, Ini untuk kepentingan anak saya, ini kepentingan anaknya orang, ini Itu untuk ini gimana? makanya orang punya saya. Ya itu enggak ada ilmunya. Yang penting ya, yang penting jangan sampai ada yang dikecewakan. Ya, anak itu tugas kita. Itu. Ya bagaimana nanti ini nanti ada seninya sendiri. Susah nanti saya menjelaskannya gimana. Kan pertanyaan Bunda Ana ini kan juga sama dengan nyindir saya. Ya toh? Gimana menyeimbangkan saya ini ya, yang ngisi agama sana, yang ngajar ya ini kemudian saya punya anak, punya istri, punya cucu, gimana? Ya gimana caranya? Pokoknya minta ridho selesai. Itu. Anak-anak ridho selesai. Kemudian yang ini kalau ada saat-saat tertentu, makanya lah yang bikin masalah itu bukan itu kok. Sudah banyak di luar, lalu pulang dia main HP. Itu saja masalah itu. Ini masalah umumnya. Iya toh. Akhirnya sama saja di rumah dan tidak ada. Anaknya bermain-main gitu sana. Ya kan? Ya. Itu. Ya di pulang tuh ya sudah itu total untuk keluarga. Gimana kalau di keluarga? Saya kan juga nulis juga sudah di rumah nulis juga. Lah yang bagi waktunya gimana? Susah jawabnya itu, Pak. Nah, ya, tapi ya alhamdulillah saya tidak ada masalah sampai hari ini ya. Tidak ada hari ini. Ya enggak apa-apa. Ya. Diatur sedemikian rupa. Masya Allah. Nggih. Matan nggih Bu Ana ini kinje. Baik. Jadi lihat sejarah Nabi aja lah ya gitu toh. Kalau Nabi udah di rumah gimana kadang balapan lari dengan Aisyah. Oh, Kanjeng Nabi balapan lari ya, Prof. Ayo Aisyah balapan lari. Waduh kalah aku. Gitu. Terus waktu agak tua sedikit, ayo balapan lari lagi. Itu hiburan. Gitu loh. Nabi kalah, Nabi menang. Karena Aisyah sudah mulai agak gemuk. Oh gitu ya bro, yang membangun. Sekarang lihat Nabi bagaimana itu dengan siapa itu dengan cucunya Hasan Husain. Lihat Abu Bakar gimana itu. Abu Bakar kan ngajari juga, ngajari anaknya. Itu anaknya itu yang kan disuruh ini toh, ngirim makanan untuk Nabi ketika dalam gua Sur itu kan anaknya. Loh berarti ya berjuang yang ngajari anaknya. Ya kan gitu. Ya, saya tidak bisa menjelaskan, mohon maaf sekali ya itu. Tidak bisa membaca ini sekian jam harus ini sekian susah. Cuma ya saya sering kali mengatakan juga ya mamanya bagian kamu itu jangan semuanya itu untuk kegiatan sosial. Anakmu itu perhatikan gitu ya. Anakmu loh sampai sekarang belum menikah. Kamu mungkin lupa, itu terserah anak saya lah itu. Nanti kan cari punya jodoh sendiri, jangan begitu. Ya dipikirkan, diajak ngobrol ini. Itu loh. Anakmu itu loh ini gini, diingatkan itu gini. Oh iya ya. Ya pokoknya makanya Ka'bah itu diletakkan di tengah dunia itu, kita menghadap itu kan berarti ya hiduplah di tengah-tengah, jangan miring sana miring sini. Lanjut. Masya Allah. Baik, dari Ibu Siti Soraya ya. Assalamualaikum Prof dan Mas Ishak. Tanya, anak saya kuliah di UINSA ini semester 6, hanya bisa kasih uang bensin aja. Terus anak saya jalan Shopee Food dan Gojek bila pulang kuliah atau pas libur. Apa itu termasuk jihad? Jihad jelas itu. Meringankan orang tua. Gitu? Dia bekerja berarti selamat hari buruh. Berarti selamat hari buruh untuk dia toh. Nah, dia untuk belajar. Nah, selamat hari pendidikan. Masya Allah. Jadi dia anak Anda itu double itu, dapat ucapan double. 2 kali ya, Bro ya. Selamat dia sebagai pekerja. Dan juga ini selamat sebagai mahasiswa. Waduh Bu, itu suruh ketemu saya, Bu. Anaknya suruh ketemu saya. Nanti akan saya beri buku yang banyak. Masya Allah. Ya. Nanti tanya saja Mas Ishak tanya, ya, nomor telepon saya berapa, nanti tanya Mas Ishak. Ya. Nanti saya beri buku anaknya.
Suruh ketemu saya, Bu. Ya. Itu luar biasa. Tua. Dia sebagai pekerja Heeh. untuk biaya kuliah. Iya. Bekerja selamat dari buruh Anjing. internasional. Lalu dia mahasiswa untuk bayar UKT mahasiswa. Iya. Nah, dia berarti mendapat ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional. Ya Allah. Itu pejuang jelas itu. Iya. Ibu juga pejuang karena mengizinkan anak berpayah-payah begitu. Pulang dihargai, masih diberi bensin sedikit. Oke. Masya Anak-anak yang Allah. begitu itu anak-anak calon orang besar. Oh, calon orang besar ya. Ya. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa yang sedang bekerja itu, kalau kamu hanya memperoleh biaya dari orang tuamu, masih adakah yang bisa kamu ceritakan pada anakmu? Iya. Ya toh? Ya Allah. Tapi kalau kamu itu kuliah sambil begini, bekerja sampai ini, kamu besok punya bahan cerita untuk anakmu. Ya Allah ya Karim. Sigmund Freud mengatakan, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab, fi yaumin ma indama tanzuru ila ma'dika sataro anna sinina syu'bah hiyal ajmal. Artinya, Prof? Artinya itu begini. Suatu saat nanti ketika kamu menoleh ke belakang masa lalumu yang penuh kesulitan itu, engkau baru tahu bahwa hidup itu sangat indah. Tahun-tahun sulit itu adalah sebuah keindahan yang harus dicatat dengan tinta emas dan layak diceritakan. Indama tanzuru ila ma'dika sataro anna sinina syu'bah hiyal ajmal. Tahun-tahun yang full of hardship, ya, kesulitan ini. Iya, itu will be the most beautiful. Itu sangat indah. Ya Allah. Ada yang diceritakan. Nah, kamu hidup dalam kemewahan, enggak? Apa yang diceritakan? Masa gini, saya dulu itu enggak pernah mikir itu, lalu dikirim itu. Pulang pun masih dipijiti ibu. Pulang. Ya Allah. Bahkan ada mahasiswa yang masih disuap ibunya. Ya. Ada. Mahasiswa padahal ya. Ibunya saking sayangnya. Jadi anaknya itu sambil ngerjakan tugas itu, enak sini. Kamu itu loh coba. Allah ya Ini Karim. ya cinta ya menurut saya menjerumuskan. Masya Allah. Baik, ya Prof, karena waktunya terbatas ini, Prof ya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Berikan kami kekayaan ilmu. Amin ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi. Berikan kami ketawaduan. Amin. Wa akrimna bitaqwa, muliakanlah kami dengan ketakwaan. Amin ya Allah. Wa jammilna bil afiyah. Dan ya Allah, berikan keindahan hidup kami ini dengan kesehatan dan kekuatan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Menjadi orang yang selalu senang berapapun dan apapun pemberianmu. Wa husni ibadatik, jadikan kami orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan yang cara-cara yang terbaik. Jadikan kami tiada hari tanpa beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.